Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab akan apa yang akan saya sampaikan berikut ini, perkenalkan nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 74 tahun. Orang awam, sudah lama berjuang untuk menggapai karakter Kristus. Tinggal di Makassar. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Pada tahun 2018 saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Saya memegang erat prinsip tidak intervensi kepercayaan orang lain. Video ini adalah bentuk kesetiaan saya menjalankan satu talenta yang telah saya terima dari Tuhan. Matius 25 ayat 26. Saya tidak mau digolongkan sebagai hamba yang jahat dan malas. Jika ada koreksi atau kritik yang membangun atas materi yang saya sampaikan ini, janganlah segan menyampaikannya kepada saya. Mohon mendengarkan video saya ini lebih dulu, barulah memberikan kritik dan saran atas materinya. Jangan menghakimi wajah saya, karena saya tidak bisa memilih ibu bapak saya. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari ingin mendapat kiriman video yang lain dari YouTube, silakan ketuk tombol subscribe, kemudian tanda bel, serta tanda jempol yang ke atas. Jangan jempol yang ke bawah loh. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-42, Rabu 15 Juni 2022, dengan topik langkah memberitakan Injil. Markus 16:15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Seringkali kita mendengar para hamba Tuhan di atas mimbar gereja mendesak-desak agar jemaat memberitakan Injil. Beritakanlah Injil, beritakan Injil. Tetapi selama berpuluh tahun saya belum pernah mendengar ada khotbah yang mengajarkan langkah-langkahnya. Ini saya coba mengisinya. Tentu yang dimaksud di sini adalah memberitakan Injil secara perorangan atau kelompok kecil. Jika sudah sampai pada tahap membaptis, maka kita serahkan kepada gereja atau hamba Tuhan yang kita kenal. Injil adalah berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam Tuhan Yesus saja manusia bisa selamat. Karena hanya Tuhan Yesus yang menggantikan hukuman umat manusia seperti yang dituntut oleh Allah untuk menghukum dosa, tetapi menyelamatkan orang berdosa. Ada beberapa ayat yang bisa kita gunakan untuk memberitakan Injil. Saya suka gunakan Roma 8 ayat 3-4 sebagai kerangka saat kita berbicara memberitakan Injil. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat? Kesatu. Poin ke-1. Karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Poin kedua, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Poin ketiga, mengutus anaknya sendiri. Di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia, Allah, telah menjatuhkan hukuman atas dosa. 4.4. Ia, Allah, telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. 5. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, melainkan menurut roh. Ini yang ke-6. Ada 6 poin, 6 butir. Beberapa langkah penuntun kita berbicara memberitakan Injil. Ya 6 tadi itu kita jabarkan, kita uraikan. 1. Manusia tidak sanggup melakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh nafsu dagingnya. Manusia harus dihukum di neraka karena jatuh di dalam dosa. 2. Hukuman diambil alih oleh Allah. Nomor 2.
3. Dengan jalan mengutus anaknya, Yesus Kristus di dalam daging. Dulu di sorga tidak berdaging, dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria. 4. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Hukuman atas dosa umat manusia di dalam daging Tuhan Yesus yang tidak berdosa. 5. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam manusia. Supaya hukum Taurat tidak berkuasa menuntut kita lagi. Manusia tidak dihukum alias selamat. 6. Setelah selamat tidak boleh hidup di dalam daging, tetapi harus hidup menurut roh. Itu dijabarkan. 6 poin, 6 butir penting di dalam kerangka memberitakan Injil ini. Persiapan. 1. Hafalkan Roma 8 ayat 3 dan 4. Hafal mati sampai jika kita misalnya sedang tidur lalu dibangunkan, lalu disuruh mengucapkan Roma 8 ayat 3 dan 4, kita bisa tanpa salah. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, melainkan menurut roh. Hafal mati. 2. Tulis 6 pokok Roma 8 ayat 3-4. Tulis ke-6-nya. 8. Tulis juga penjabarannya yang tadi kita telah baca. Kita jabarkan. Itu sudah disertai ya, pengetahuan kekristenan kita. Kita jabarkan 6 pokok ini tadi. 3. Berlatih berbicara memberitakan Injil di depan cermin. Kaca cermin. Setiap hari. Pastikan jam berapa. Harus, ini waktunya berlatih. Kalau kita tidak mengembangkan, tidak menjalankan talenta yang ada pada kita, satu talenta dengan alasan macam-macam, maka kita akan digolongkan hamba yang malas dan jahat. Dan nanti akan dihukum. Tidak kehilangan keselamatan, melainkan kehilangan kesempatan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Kita bisa mengoreksi kekurangan kita dengan melihat cermin. Lihat cermin ini. Kita bicara, seperti saya ini sedang bicara, belajar ini. Belajar berbicara di muka umum. Di YouTube ini. Saya tulis. Tidak bisa saya langsung. Memang orang awam. Tidak pernah belajar teologi. Tapi Tuhan suruh. Beritakan Injil. Mengapa? Saya tahu sebabnya. Tapi orang bersaksi tentang dirinya sendiri adalah tidak sah. Bicara keras-keras. Anggap orang di sekeliling kita adalah audience. Dan kita di atas mimbar. Wah, ini sudah jadi penginjil besar. Saat di lapangan, saat mau berbicara memberitakan Injil, tanya Roh Kudus. Apa boleh saya beritakan Injil kepada orang ini? Jadi selama berbahasa basi dengan, ini berapa harganya? Ini di toko. Ini berapa? Ini apa? Kita lihat ada kesempatan memberitakan Injil, tanya Roh Kudus. Bolehkah saya bicara dengan orang ini? Jika ada rasa damai di hati, berarti lampu hijau. Jika tidak, tidak usah. Sebab akan ribut itu. 2. Mohon agar Roh Kudus mengurapi kita saat akan berbicara. Sebab kita menghadapi kuasa penguasa di udara. 2 Korintus 4 ayat 4. Kita berlatih sambil berdoa. Kemudian berlatih lagi. Berlatih setiap hari. Tidak boleh tidak. Jadi jangan hidup kita lewatkan begitu saja. Lalu masa bodoh dengan memberitakan ini. Ini perintah loh. Perintah pribadi Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, menghindarkan kita dari hukuman Allah, yaitu di neraka. Harus dilakukan. Belajar. Seperti saya, ngomongnya juga salah-salah. Kalau tidak pakai ini, kertas ini, salah. Berarti saya setia loh, di dalam menjalankan satu talenta ini. Matius 25, ayat 26.
Jangan sampai kita disebut hamba yang jahat dan malas. Malas dan jahat. Wah, bahaya nih. Sekian bahasan kita. Selamat berlatih. Tuhan Yesus memberkati.